Bagaimana kita menyembah Allah? Pertama, menyembah Allah itu harus lurus, niatnya harus lurus, tidak boleh bengkok, tidak boleh salah arah, hanya tertuju kepada satu titik, Allah. Kalau kita menyembah salah arah, tidak kepada Allah, maka itu namanya salah alamat dan tidak akan sampai kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, awalnya saya punya tema yang lain, tetapi karena materi live streaming yang semestinya tadi malam kita diskusikan bersama-sama ada trouble pada internetnya, sehingga saya lanjutkan saja sebagai pengganti pada materi kali ini, pada video kali ini. Tema kita tetap dicipta bukan hanya cari uang lalu mati. Kalau itu yang ada pada pikiran kita, Allah menciptakan manusia termasuk kita semua hanya untuk mencari uang, bekerja numpuk materi, habis umur, kemudian sakit, mati. Betapa sederhananya hidup ini. Allah tentu punya tujuan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih mulia, dan itu nanti yang akan kita lihat seperti apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita itu. Apa sekedar ingin cari duit saja? Bahagia itu tidak akan bisa diraih kalau kita sekedar numpuk uang. Banyak orang yang uangnya melimpah tapi nggak bahagia. Banyak orang yang kedudukannya tinggi juga tidak merasakan kebahagiaan. Banyak orang yang relasinya kuat, banyak teman tapi juga gelisah. Banyak orang yang pokoknya serba wah dalam hidupnya, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang diharap dalam jiwanya itu. Maka kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita ini. Kalau kita telisik, setidaknya ada 3 tujuan Allah menciptakan kita. Pertama, Allah menciptakan kita manusia ini untuk menyembah kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Ad-Dariyat 56 menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, kita semua ini, supaya kita ibadah kepada Allah. Nanti kita bicarakan ibadah yang bagaimana yang Allah maksudkan itu. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia yang banyaknya sekarang sudah 7 miliar ini, supaya menjadi khalifah fil ard, menjadi wakil khalifatullah fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi ini dengan tugas secara vertikal dia memperbaiki kualitas dirinya, secara horizontal menata kehidupan ini supaya tercipta kesejahteraan bersama, mengelola SDA sumber daya alam dan mengelola SDM sumber daya manusia supaya kemudian nanti sinkron tercipta kesejahteraan lahir dan batin. Ada tujuan yang ketiga yang Allah sertakan dalam penciptaan manusia ini, yaitu supaya kita melaksanakan tugas menyebarluaskan kebenaran agama kepada orang lain. Itu yang disebut dengan tugas dakwah. Mengajak orang lain supaya berada pada garis on the track dalam beragama, pada garis yang benar, pilihan agamanya benar menurut Allah, perilakunya benar sesuai dengan syariat agama. Begitu seterusnya, maka terciptalah manusia unggul, manusia hebat, manusia mulia. 3 hal itu yang akan Allah
sertakan di dalam penciptaan jin dan manusia, ada 3 hal itu. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Bagaimana kita menyembah Allah? Pertama, menyembah Allah itu harus lurus, niatnya harus lurus, tidak boleh bengkok, tidak boleh salah arah, hanya tertuju kepada satu titik, Allah. Kalau kita menyembah salah arah, tidak kepada Allah, maka itu namanya salah alamat dan tidak akan sampai kepada Allah. Harus kepada Allahu Rabbi, Allah Tuhan kami, Tuhan saya. Itulah puncak sesembahan yang harus kita lakukan. Pertama, lurus niat. Yang kedua, harus ikhlas lillahi ta'ala. Selain lurus, harus ikhlas, diperuntukkan mencari ridha Allah. Baru yang ketiga, mujahadah, menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam ibadah, tidak boleh setengah-setengah. Bagaimana orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah itu? Ya kalau Allah memanggil kita berangkat dalam kondisi bagaimanapun, ada kumandang adzan, tinggalkan kesibukan yang lain, tunaikan ibadah kepada Allah. Salat 5 waktu itu adalah salah satu di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita alami. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan Allah akan memberikan solusi terhadap problematika yang kita hadapi. Ibadah kepada Allah seperti itu. Maka ada hal lain dalam ibadah kepada Allah itu, kita harus bukan sekadar ikhlas dan mujahadah, tapi juga kita harus tawakal kepada Allah dalam segala urusan. Kita ini ranahnya ikhtiar dan berdoa, tetapi kemudian keputusan eksekusi akhir ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang kepada Allah kita menyembah, tawakal saja semua urusan kepada Allah setelah kita ikhtiar dan setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Dari satu sisi ini, apakah kita sudah benar-benar sesuai dengan yang Allah canangkan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah itu akan merasakan betapa lezatnya ibadah itu. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, semakin merasakan betapa ada kerinduan yang mendalam kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada surga Allah. Ada kerinduan yang itu yang mendorong semangat kita untuk terus beribadah siang dan malam. Tidak peduli ada problem, sholatnya kepada Allah semakin genteng, bukan justru semakin mengambil jarak dengan Allah. Bahkan maitu kepada Allah itu tidak pada sikap kita sebagai orang yang ibadah kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan kita sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini, untuk mengatur tatanan kehidupan ini supaya bisa selaras, seimbang. Maka adalah yang disebut dengan kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, bahkan kehidupan berbangsa pada level dunia. Organisasi-organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat dunia lahir karena kita sebagai khalifah fil ardh. Ada orang yang mengatur itu semua sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, sementara sebagian ada pada bagian kelompok orang yang diatur oleh orang-orang yang punya keahlian itu. Tinggal posisi kita, apakah kita termasuk orang yang diatur atau mengatur. Mungkin pada satu sisi kita diatur, tetapi pada sisi lain kita mengatur, karena kita semuanya adalah pemimpin. Kullukum ra'in, kata Nabi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan kita besok akan ditanya soal kepemimpinan kita. Pemimpin dalam kapasitas apa? Ya mungkin kepemimpinan kita terkecil di rumah kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana kepemimpinan kita dulu di dunia ini? Apakah bisa mengajak keluarganya dekat kepada Allah? Itu akan dipertanyakan kepada para suami, kepada para istri. Maka sebagai wakil Allah hendaknya kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah kepala keluarga yang benar-benar berfungsi sebagai imam, berfungsi sebagai pengayom, berfungsi sebagai pelindung, berfungsi sebagai pelayan, berfungsi sebagai apa saja yang baik-baik di rumah itu.
Kalau kita sebagai istri, jadilah istri yang berfungsi sebagai yang bisa mencerahkan anak di rumah, yang bisa mendorong anak lebih taat beribadah, yang bisa menciptakan anak dekat kepada Allah, yang menciptakan seluruh anggota keluarganya senantiasa senang di dalam kebenaran agama. Itu antara lain. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, Allah menciptakan kita ini sebenarnya bukan sekedar diciptakan kemudian bergerombol ke sana kemari, tapi ada tugas untuk senantiasa mengembangkan dakwah, menyebarkan agama Allah di muka bumi ini kepada orang lain. Dengan cara yang sebijak mungkin, berdakwah itu tidak boleh kita menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, yang memojok-mojokkan orang, yang mengkafir-kafirkan orang. Itu tidak diperkenankan dalam agama kita. Dakwah itu mengajak kepada orang lain, bukan mengejek. Banyak orang yang berdakwah tanpa disadarinya dia mengejek orang lain yang dianggap derajatnya lebih rendah dari dirinya. Ajaklah mereka dengan cara yang wise, yang bijaksana, sehingga akhlak kita sebagai orang yang mengajak menimbulkan rasa kagum, dan kemudian orang tanpa dipaksa kemudian mengikuti seruan agama yang kita sampaikan. Mengajak bukan mengejek, itu dakwah. Merangkul banyak orang bukan memukul. Mukul dengan kata-kata, mukul dengan sikap, mukul dengan perilaku, itu tidak akan efektif dalam tugas dakwah. Ya memang ada nahi mungkar, mencegah kemungkaran, tapi juga dalam mencegah kemungkaran jangan sampai dengan cara yang mungkar. Mencegah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf itu jauh lebih efektif dalam tugas dakwah kita. Merangkul sebanyak-banyaknya orang, tidak memukul. Dan kalau kita sudah bisa berfungsi sebagai dai yang mampu merangkul banyak orang, maka orang pun akan mengikuti seruan kita. Mengobati bukan menyakiti. Setiap masa masyarakat di satu zaman pasti ada yang namanya penyakit hati, harus diobati. Kegelisahan, kegalauan, merasa terhina, merasa dipinggirkan, obati itu mereka dengan dakwah kita yang mencerahkan, dakwah kita yang membahagiakan, dakwah kita yang bisa menyebabkan orang lain percaya dirinya bangkit, semangatnya bangkit dan sebagainya. Bukan justru disakiti mereka sehingga semakin down, semakin turun mentalnya. Ya, tugas kita mengajak mereka sekaligus mengangkat derajat mereka sehingga benar-benar mengobati rasa sakit di hati mereka. Dakwah itu dilakukan dengan bijaksana, bukan menginjak sana sini. Itulah yang bisa kita lakukan dalam tugas dakwah sebagai khalifah fil ard. Dan kalau kita melihat ini, maka betapa luasnya tujuan Allah menciptakan kita bukan sekedar mencari uang lalu mati. Kalau sekedar itu, Allah menciptakan alam semesta ini terlalu mahal. Kalau sekedar itu, Allah menciptakan kita dengan proses yang panjang itu terlalu tinggi. Nilai kita itu dibandingkan dengan tujuan yang dipahami di sebagian orang. Saudara-saudara sekalian, maka Rasul Muhammad SAW di dalam kesehariannya itu senantiasa memaksimalkan dirinya sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Contoh, Nabi punya kebiasaan-kebiasaan indah. Pertama, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat lailnya, sholat tahajudnya. Karena dengan sholat tahajud itu Allah angkat derajatnya ke derajat yang mulia. Dan kalau kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, Allah juga akan angkat kita ke derajat yang mulia. Dimuliakan oleh Allah. Orang yang sholat tahajud dekat kepada Allah dan Allah akan angkat derajat mereka pada maqam mahmudah. Pertama. Yang kedua, Rasul itu senantiasa tadabbur Quran, merenungi, menghayati kandungan Al-Quran sehingga Al-Quran benar-benar membumi, bukan sekedar di langit. Al-Quran benar-benar menuntun kita dalam kehidupan ini menuju kehidupan yang selaras dengan kemauan Allah. Itu yang disebut taufik dan hidayah. Taufik itu keselarasan antara kemauan Allah dengan kita karena kita mengikuti seruan-seruan Allah.
Hidayah adalah petunjuk dari Allah dari gelap menuju terang, minadh dhulumati ilan nur, dan seterusnya, sehingga kehidupan kita menjadi tercerahkan. Dan agama Islam adalah agama pencerahan terhadap dunia ini. Nabi yang ketiga itu punya kebiasaan sholat jamaah. Kita hendaknya menjaga sholat jamaah dan jangan sampai subuh kemudian kita tidak sholat qobliyah subuh, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena kebaikan dari sholat qobliyah subuh itu sama dengan lebih baik dari dunia dan isinya. Maka eman kalau kita akan sholat jamaah tetapi meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh. Nabi menjaga itu semua. Baru yang keempat, Rasul punya kebiasaan kalau pagi itu beliau bersedekah kepada orang lain, apapun yang bisa dilakukan. Kalau tidak punya uang mungkin dengan materi, kalau tidak punya materi mungkin dengan tenaga, kalau tidak punya tenaga mungkin dengan doa. Bahkan terakhir kata Nabi, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Rasul punya kebiasaan indah. Setiap pagi datang pada rumah di pojok Masjid Nabawi itu ada orang beragama Yahudi, orangnya tua dan buta lagi. Oleh Rasul setiap saat, waktunya makan pagi, waktu makan siang, waktu makan sore, didatanginya kemudian disuapi roti yang sudah dikunyah oleh Rasul. Setelah dikunyah lembut baru disuapkan kepada orang itu. Ketika Rasul pulang, orang itu bilang kepada orang-orang di sekitarnya, dia tidak tahu kalau yang menyuap itu adalah Rasul Muhammad SAW. Jangan kau ikuti ajakan Muhammad itu, Muhammad akan merusak agama kita, kata si Yahudi itu. Kemudian selang beberapa lama kebiasaan Nabi menyuapi si Yahudi itu, kemudian Rasul wafat. Abu Bakar melanjutkan pekerjaan ini. Hari pertama ketika Abu Bakar menyuapi si Yahudi tadi, orang Yahudi tadi kaget. Orang ini bukan yang kemarin kelihatannya. Lah kok tahu, kata Abu Bakar. Iya. Kalau yang kemarin kalau nyuapi saya itu lembut, kemudian saya disuapi dengan roti yang sudah dikunyahnya itu. Kalau yang sekarang ini agak kasar sudah diberikan kepada saya. Di situ Abu Bakar menyadari betapa Rasul itu telaten kepada orang lain, sampai menyuapi orang pun dilembutkan dulu karena dia orang tua. Sementara Abu Bakar baru tersadar bahwa kehebatan Nabi sampai di situ hal-hal kecil luar biasa. Dan Nabi bertanya, hari ini saya akan berbuat baik apa kepada orang lain? Antara lain Nabi ngopeni orang-orang seperti itu. Dan Rasul kalau ada orang musafir datang kesulitan bekal, Nabi langsung memberikan sesuatu kepada orang itu. Kalau Rasul sedang tidak ada, tidak punya bekal, sahabat-sahabat lain dikumpulkan, siapa yang mau membantu orang musafir ini karena kehabisan bekal. Begitu seterusnya. Kemudian yang kelima, yang keenam, Nabi itu senantiasa menjaga wudunya untuk selalu batal wudu lagi. Sebab kalau orang yang mampu menjaga wudunya itu akan dijaga oleh para malaikat. Kalau kita bisa mampu menjaga wudu kita, insya Allah hidup kita akan terpelihara. Yang ketujuh, Nabi punya kebiasaan hatinya ngeklik dengan Allah, senantiasa ingat kepada Allah, zikrullah luar biasa, ingat dan menyebut nama Allah. Orang yang ahli zikir itu lesannya akan diwarnai dengan ucapan Allah, Allah, Allah dan Allah. Kalau ditanya bagaimana kabar Bapak sekarang, alhamdulillah, Allah didahulukan baru menjelaskan yang lain. Apa besok bisa datang? Insya Allah. Melihat segala sesuatu, masya Allah, subhanallah, dan seterusnya. Allah, Allah dan Allah. Kakinya terhantuk batu, innalillah. Bahkan kalau punya kedalaman iman, kakinya terhantuk batu bukan innalillah tapi alhamdulillah, karena Allah sedang mengingatkan kita dari kelengahan, sehingga batu pun kemudian kita tendang. Itu kemudian kita alhamdulillah, Allah mengingatkan kepada saya dari kelengahan-kelengahan itu. Itu antara lain bagaimana kita meningkatkan ibadah dan mencontoh kepada Rasul Muhammad SAW, sehingga Nabi senantiasa menjadi orang yang terbaik dalam hidup kita, uswatun hasanah, dan kita akan meniru beliau supaya tugas kita
dan maksud Allah menciptakan kita dengan 3 tujuan tadi bisa kita jawab dalam kehidupan secara sempurna, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mewujudkan 3 misi utama diciptakan kita. Pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjadi khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Yang ketiga, kita bisa melaksanakan tugas dakwah secara komprehensif, tulus, ikhlas, dan menyeluruh. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dan kita semua terus bersemangat di dalam menjalankan ajaran agama Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.